Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Aji Noviansyah, ada Sandika, Kalimatus Hadiah, ada Amelia. Di mana materi ini kita berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Halimatus Hadiah. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia perusahaan dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Keberhasilan perencanaan sumber daya manusia ditentukan oleh ketetapan pemilihan strategi dalam merancang pemberdayaan sumber daya manusia perusahaan dan memprediksi kebutuhan di masa depan sesuai dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan bisnis perusahaan. Alasan melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan mengaitkan tindakan-tindakan dan konsekuensi-konsekuensinya. Tanpa perencanaan, manajemen sumber daya manusia dapat menjadi hanya sekumpulan aktivitas yang hanya aktivitasnya terlepas dari yang lainnya. Yang kedua, perencanaan mendayagunakan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Perencanaan sumber daya manusia haruslah mendahului semua aktivitas manajemen sumber daya manusia lainnya. Yang ketiga, perencanaan mengaitkan sumber daya manusia dan organisasi. Jika manajer sumber daya manusia mengaitkan keputusan-keputusan mereka dengan tujuan-tujuan organisasional, Departemen Sumber Daya Manusia akan dinilai sebagai kontributor strategi bagi organisasi. Yang keempat, perencanaan membuat karyawan lebih puas dan berkembang. Jika perusahaan memiliki sumber daya manusia yang baik, karyawan mempunyai kesempatan yang lebih bagus untuk berpartisipasi dalam merencanakan karir-karir mereka dan menjalani bersama pelatihan dan pengembangan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi pengembangan kompensasi, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya dibacakan oleh Amel. Amel masih di mute. Amel, mic-nya Amel. Manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, meningkatkan sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dengan sasaran organisasi secara lebih efisien. Yang keempat, menghemat tenaga, waktu, dan dana serta meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia oleh manajer sumber daya manusia. Yang keenam, perencanaan sumber daya manusia jangka panjang bagi organisasi ataupun perusahaan untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengolahan sumber daya manusia selama 2-10 tahun mendatang. Yang ketujuh, perencanaan sumber daya manusia jangka pendek bermanfaat untuk mengetahui posisi atau jabatan dan pekerjaan lowongan pada tahun sekarang. Kendala-kendala perencanaan SDM. Yang pertama, kendala perencanaan SDM. Yang pertama, standar kemampuan sumber daya manusia. Standar sumber daya manusia yang pasti belum ada sehingga
Hal ini menjadi kendala yang serius dalam perencanaan sumber daya manusia untuk menghitung potensi sumber daya manusia secara pasti. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya manusia belum optimal. Yang ketiga, tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Yang keempat, tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Yang kelima, kontrol tenaga kerja dan review. Yang keenam, manusia sumber daya manusia, makhluk hidup yang tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Yang ketujuh, situasi sumber daya manusia, persediaan mutu, dan penyebaran produk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Yang kedelapan, kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, WNA, dan kendala lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, faktor internal meliputi 1. Rencana strategi dan rencana operasional. Yang kedua, anggaran sumber daya manusia. Yang ketiga, peramalan produksi dan penjualan. Yang keempat, faktor bisnis baru, faktor desain organisasi, dan desain pekerjaan. Yang kelima, faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Adapun yang kedua, faktor eksternal meliputi yang pertama, faktor ekonomi nasional dan global. Yang kedua, faktor sosial, politik, dan hukum. Yang ketiga, faktor perkembangan teknologi. Yang keempat, faktor persaingan. Faktor yang ketiga yaitu faktor ketenagakerjaan meliputi pertama, pensiun, PHK, tingkat kehadiran. Yang kedua, promosi, mutasi, pekerjaan yang diikutsertakan, program pelatihan dan perkembangan. Dan yang terakhir, faktor-faktor lainnya. Pasar tenaga kerja, faktor demografi, faktor penyediaan, atau rentang kendali, dan faktor lokasi. Selanjutnya dibacakan oleh Sandika. Definisi badan kerja. Beban kerja. Beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu. 1. Tuntutan fisik. Kondisi fisik pekerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi mental dan psikologi seseorang. Yang kedua itu tuntutan tugas. Beban kerja berlebihan dan beban kerja terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Analisis tenaga kerja. Dalam analisis tenaga kerja, minimal harus memperhatikan 2 faktor, yaitu 1. Ketidakhadiran harus diketahui penyebabnya, yaitu kesehatan, transportasi, keperluan pribadi, loyalitas, usia, dan hari ketidakhadiran. Dan yang kedua, tingkat perputaran atau penggantian karyawan adalah tingkat perputaran atau keluar masuknya karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Proses perencanaan SDM. 1. Pengumpulan. Analisis dalam peramalan data dalam rangka mengembangkan perkiraan pasokan SDM dan permintaan SDM. Yang kedua, menetapkan tujuan dan kebaikan SDM, mendapatkan persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak. Dan yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan rencana dan program tindakan dalam berbagai bidang kegiatan seperti rekrutmen, pelatihan, dan promosi. Dan yang keempat, mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan program kepegawaian untuk memfasilitasi kemajuan ke arah tujuan SDM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aji Noviansyah. Kesimpulan, perencanaan SDM merupakan upaya memproyeksikan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan saat ini dan masa datang. Alasan utama perencanaan SDM adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, menghitung kebutuhan personil, headcount, staf divisi, serta mengenali jenis keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Akan membantu mencegah kekosongan jabatan. Perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien ataupun sebaliknya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.